Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B01, eh, kami akan menjelaskan tentang implementation of Fashion ERP system in China dengan case study di sini of Fashion Brand Review and Future Challenges. Baik, untuk anggota kelompoknya sendiri, kami ada Nurul Hakimah, Ilmin Rahmal Satria, Henry Wirapratama, Willy Wilson, dan Supriyadi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Willy, silahkan. Ya, baik untuk pertanyaan pertama, jelaskan latar belakang dan alasan strategis eh, Levi Strauss and Co. dalam mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning. Eh, Oke, next. Nah, latar belakang implementasi di ERP di Levi Strauss and Co. ini, jadi memang meskipun perusahaan ini memiliki citra merek yang kuat dan kehadiran yang global ya, tapi kinerja bisnis perusahaan ini mengalami penurunan signifikan yang ditunjukkan dengan penjualan tahun 1997 itu turun 4% dari 7,14 miliar USD menjadi 6,9 miliar USD. Kemudian tahun 1998 penjualan kembali turun sebesar 13% menjadi 6 miliar USD. Kemudian tahun 2002 penjualan mencapai titik terendah dalam 6 tahun yaitu 4,1 miliar USD. Penurunan kinerja ini juga disebabkan oleh krisis ekonomi global di Asia dan Brazil yang menurunkan permintaan pasar, kemudian penyusutan pangsa pasar akibat persaingan dengan merek lain seperti Guess dan Tommy Hilfiger. Next. Nah, kemudian alasan strategis implementasi ERP itu ada tiga. Kemudian yang pertama ini perbedaan sistem informasi antar wilayah. Jadi unit bisnis LSPCO ini di berbagai wilayah menggunakan sistem informasi yang berbeda-beda, yaitu unit Eropa menggunakan sistem berbasis BAS, kemudian unit Asia dan Kanada masih menggunakan sistem buatan sendiri berbasis SP3000 yang terintegrasi dengan Windows. Kemudian kantor di Amerika Serikat menggunakan campuran mainframe, Unix base, Mid-tier dan Windows Server. Jadi masih karena perbedaan ini menyebabkan kurangnya integrasi global dan menjadikan hambatan dalam efisiensi operasional. Jadi ERP dipilih dalam kasus ini. Kemudian next. Kemudian ada tuntutan juga dari mitra bisnis. Jadi LSCO ini mencari menjadi kerjasama dengan Walmart, tapi ada permasalahannya. Jadi ada strategi distribusi LSCO tidak sesuai dengan bisnis Walmart. Kemudian LSCO tidak memiliki catatan waktu pengiriman yang buruk. LSCO juga tidak mampu memenuhi ketuntutan efisiensi rantai pasok yang tinggi dari Walmart. Sementara Walmart sendiri dikenal sebagai pelopor supply chain yang menuntut replenishment waktu untuk menjaga biaya tetap rendah. Akibatnya LSCO harus mereformasi kebijakan rantai pasok ini. Next. Nah, kemudian ya yang terakhir itu mengikuti praktik industri. Jadi untuk keep pace with industry wise practice, eh, karena banyak pesaing LSCO ya dalam mengadopsi sistem LPG seperti VF Corp, Adidas, Nike, Reebok, Fornani, dan karena LSCO kehilangan pasar dengan cepat, jadi perusahaan itu memutuskan untuk menggunakan sistem integrasi ini untuk ya tetap relevan dengan tren fashion yang ada sekarang. Next. Oke, itu untuk pertanyaan nomor pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, mengapa modul OTC menjadi prioritas utama dalam implementasi ERP di LSCO CAK? Berikan penjelasan yang didukung dengan analisis konteks bisnis perusahaan. Oke, next. Nah, jadi eh, jadi yang pertama itu OTC berkaitan langsung dengan proses inti produksi dan operasi. Jadi OTC dipilih karena modul ini mengelola proses dari pemesanan hingga penerimaan kas, kemudian mempengaruhi kecepatan pergerakan barang dari gudang ke retail, kemudian mengintegrasikan fungsi sales, warehouse, distribusi dan keuangan dalam satu alur sistem. Kemudian tekanan kinerja dan penurunan ada juga tekanan kinerja dan penurunan penjualan ESCO yang tadi sudah disampaikan. Jadi karena memang adanya penurunan penjualan yang signifikan dari 7,14 miliar USD ke 4,1 miliar USD. Ya, jadi akibatnya ESCO melakukan reformasi supply chain dan sistem informasi untuk meningkatkan operasional. Jadi OTC juga dipilih secara langsung karena atas tekanan ini. Next. Ya, kemudian ada kebutuhan integrasi dengan Walmart dan perubahan strategi distribusi. Jadi karena yang Walmart tadi membutuhkan replacement tepat waktu, supply chain yang efisien, jadinya OTC sangat relevan karena model ini mengelola seperti available to promise, scheduling, allocation, kemudian delivery dan billing. Kemudian ada fokus juga streamlining order to cash dalam implementasi bertahap. Jadi perusahaan bisa mempersempit ruang ke project dan OTC ini dipilih sebagai area yang paling kritis untuk membenahi ya streamlining order to cash yang tadi ya yang untuk dibenahi terlebih dahulu. Jadi yang area paling kritis dibenahi kemudian menggunakan OTC ini. Oke, next. Ya, manfaatnya juga ada ya ada empat, jadi ada power information availability, faster processing time dan pengurangan human error, dan adherence to corporate strategy, capture of true demand. Kemudian ada relevansinya juga dengan konteks bisnis fashion di China Hong Kong yang terdapat dalam paper, yaitu ERP itu bisa mempercepat respons supply chain, meningkatkan khususnya OTC ya, itu meningkatkan koordinasi antar unit, kemudian meningkatkan customer responsiveness juga mengolah cash flow secara lebih efektif. Oke, next. Ya, untuk nomor tiga teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan terkait apa subproses yang terdapat pada modul O2C atau order to cash pada Levi's. Uh,
dari artikel yang dibagikan, sebetulnya ada beberapa topik penting seperti sales order input, ada available to promise, rescheduling allocation, sedangkan 3 terakhirnya itu langsung digabung dalam satu subbab. Untuk di sales order entry itu pembuatan master pelanggan. Nah, yang salah satu yang di-highlight di sana adalah di sana juga akan dicatat tentang selain yang umumnya ada detail produk, harga dan lain sebagainya, di sana dicatat juga tentang kemampuan kredit atau potensial untuk mencegah potensi-potensi kegagalan pada kredit seperti itu. Jadi batasan kredit setiap pelanggan juga ditinjau dari sana. Selanjutnya di available to promise itu di mana data yang di forecast di sebelumnya di sales order input itu kemudian akan dicek dengan inventory data, kemudian akan dicek juga sama supply barang yang sedang dikirim, sama ketiganya adalah akan dipertimbangkan juga sama kontrak sebelumnya seperti itu. Jadi yang existing, barang yang akan datang sama barang yang dibutuhkan selanjutnya. Kemudian di rescheduling mempertimbangkan karena ini fast fashion akan sangat cepat juga. Jadi beberapa salah satu yang dicatat penting adalah akan ada seperti untuk beberapa case itu akan ada fitur atau variabel prioritas pelanggan. Jadi di beberapa kejadian itu akan diprioritaskan untuk beberapa pelanggan penting sesuai kontrak seperti itu. Kemudian dari prioritas-prioritas itu kemudian akan dilakukan pengalokasian sesuai dengan tingkat kebutuhan seperti itu. Nanti juga akan dilakukan hasil sebelumnya itu ada reschedulingnya seperti itu. Kemudian setelahnya normal ada delivery, billing, sama payment. Setelah keluar dari pabrik itu akan dicatat sebagai barang keluar, dan itu sudah dicatat sebagai sudah dipindahkan dari barang perusahaan menjadi barang ke customer, barang customer seperti itu. Next ada apa tantangan yang dihadapi Levi's selama proses integrasi ERP. Secara garis besar itu ERP untuk secara umum ada beberapa sebetulnya. Khusus untuk diimplementasi di China itu salah satu yang di-highlight adalah cultural misalignment. Jadi salah satu yang menjadi masalah topiknya adalah salah satu konsep kultur yaitu Guanxi, yang dimana pola berkomunitas orang di sana mempengaruhi implementasi ERP. Itu yang paling banyak di-highlight. Salah satunya sempat disebut juga masalah bahasa dan lain sebagainya. Untuk yang lainnya itu standar dari ERP, misal kesiapan organisasinya, dari kesiapan dari employee-nya, sistemnya, ya, sama data standarnya. Jadi secara garis besar isunya ada 3 terkait people, proses, dan teknologinya seperti itu. Next saya serahkan ke teman saya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu 4 critical success factor yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi ERP pada case ini. Boleh next. Baik, untuk poin yang pertama yaitu penyesuaian norma budaya dan mindset, di mana sistem ERP sendiri menuntut pekerjaan sesuai dengan standar, transparansi, dan prosedural. Dan pada case ini, hubungan bisnis sering dipengaruhi relasi personal atau yang biasa disebut dengan guangxi, dari fleksibilitas informal, dan jika mindset dan norma tidak disiapkan, maka user cenderung akan membuat jalan pintas sendiri yang dapat melangkahi atau melanggar standar atau dapat menolak proses dari ERP sendiri. Jadi ERP sendiri kan mengusung logika kontrol dan standarisasi, sementara guangxi mengusung logika dan kecepatan. Sehingga tantangannya sendiri bagaimana kita menjembatani mana yang fleksibel, mana yang harus tetap patuh terhadap sistem. Lalu untuk poin yang selanjutnya yaitu mengurangi resistensi dengan insentif dan rasa dihargai, di mana sangat penting insentif yang tepat dan membuat staf merasa dihargai, karena proses perubahan ERP sendiri sering memicu penolakan, menimbulkan rasa takut, serta meningkatkan beban pekerjaan yang semakin berat, atau bahkan posisi bisa tergeser. Jadi diperlukannya change management berupa insentif yang tepat dan perlakuan yang menghargai untuk user. Insentif di sini dapat berupa dukungan saat transisi dari sistem lama ke ERP, seperti bantuan helpdesk yang cepat merespon pertanyaan atau bantuan, melakukan training atau memberi sertifikasi yang relevan dengan pekerjaan harian, dan melakukan feedback loop. Boleh lanjut? Poin selanjutnya itu ruang lingkup yang jelas dan implementasi yang bertahap, di mana LSCO sendiri mempunyai rencana yang besar, namun kemudian mengarah lebih ke pendekatan yang aman, yaitu bertahap, pengembangannya bertahap secara per region, dan fokus pada streamline proses order to cash, di mana hal ini mengurangi risk, yaitu kekacauan operasional, dan membuat tim lebih fokus di regional tertentu. Meskipun pada rollout bertahap memang menurunkan risiko, namun tetap terdapat risk, yaitu standar data atau proses bisa jadi terlalu lokal, sehingga pada ujungnya perusahaan ERP yang sense-nya berbeda antar wilayah atau region seperti itu. Jadi governance sendiri harus menstandarisasi implementasi ERP dan harus ketat implementasinya sejak awal. Lalu kapabilitas internal yaitu in-house expertise untuk keberlanjutan, di mana LSCO sendiri membangun kompetensi internal seperti Global SAP Competency Center dan tim OTC regional untuk memastikan dukungan setelah ERP go live agar tidak bergantung penuh kepada vendor atau konsultan. Boleh next. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu analisis alasan LCO memilih sistem SAP dibanding solusi ERP lainnya. Baik, untuk poin pertama yaitu untuk kebutuhan bisnis ya, atau business needs. Poin pertama yaitu memenuhi tuntutan operasional mitra, di mana operasional mitra terbesar dari LSCO sendiri adalah Walmart. Jadi on-time delivery dan supply chain lebih efisien.
LSIO sendiri membutuhkan perbaikan ketepatan pengiriman dan mempercepat aliran barang dari warehouse ke retail shelf untuk streamline proses bisnis dengan Walmart. Jadi LSIO merencanakan mengganti sistem lama dengan ERP baru yaitu SAP. Lalu otomasi dan streamlining proses end-to-end khususnya pada order to cash atau OTC, di mana di LSIO sendiri fungsi SAP diarahkan untuk mengotomasi atau menyederhanakan aktivitas OTC, sekaligus terkait area warehouse management (RTC) dan financial accounting and controlling, di mana fokus ini dapat berdampak positif kepada cash flow dan service level, namun bisa jadi berdampak negatif jika governance proses dan data lintas fungsi tidak diimplementasi secara baik. Boleh next. Baik, untuk proses kebutuhan bisnis atau bisnis need selanjutnya yaitu kebutuhan integrasi dengan sistem yang sudah ada, di mana SAP di LSIO sendiri dilingkan dengan sistem desain Da Vinci, data warehouse atau reporting, dan sistem planning logistik. Jadi semakin banyak integrasi, semakin juga kompleksivitas dari interface sendiri. Dan jika kontrol akses prosedur tidak dirancang dengan baik, maka ERP malah akan memperlambat respon tersebut. Dan poin selanjutnya itu meningkatkan efisiensi dan mempercepat decision making, finance, dan supply chain. Di mana LSIO sendiri ingin membuat kerja finance dan supply chain semakin lebih efisien dan mempercepat pengambilan keputusan. Jadi mereka memutuskan untuk roll out dan ERP terintegrasi dan akhirnya mereka memilih untuk mengimplementasikan SAP. Selain itu ada dorongan kuat juga untuk memenuhi rantai pasok, terutama untuk partner besar seperti Walmart, untuk meningkatkan efisiensi supply chain dan mempercepat pergerakan barang dari gudang ke toko. Lanjut. Dan selanjutnya ada dari strategi perusahaan atau corporate strategy, di mana poin pertama ini menstandarisasi disparate system lintas region. Jadi karena LSIO ini mempunyai sistem yang berbeda-beda di antar wilayah, seperti yang Eropa menggunakan sistem BAAN, lalu Asia dan Kanada menggunakan HP 3000 dan US itu memiliki campuran seperti itu, dan sehingga strategi organisasi infrastruktur IS ini mendorong kebutuhan satu platform yang lebih terintegrasi, dan strategi standarisasi ini hanya berhasil jika perusahaan mengunci standar data atau proses, dan jika tidak maka fragmentasi akan berpindah dari beda sistem menjadi beda konfigurasi. Lalu untuk poin selanjutnya yaitu menjaga daya saing dengan menjaga pace tetap stagnan dan proses merespon penurunan market share. Banyak pemain aparel mengadopsi sistem terintegrasi. LSIO sendiri yang kehilangan market share memilih instalasi sistem global yang terintegrasi untuk mendukung growth dan tetap mengikuti tren fashion dengan tetap melakukan fit gap yang ketat terhadap kebutuhan bisnis spesifik LSIO sendiri. Boleh next. Poin selanjutnya untuk strategi perusahaan atau corporate strategy yaitu strategi memilih vendor dengan reputasi yang kuat. SAP sendiri sering disebut sebagai software yang besar dan dipersepsikan sebagai best vendor di area retail sendiri. Ditambah banyak rival dari LSIO juga menerapkan SAP. Namun reputasi vendor tidak melulu untuk otomatis untuk menjamin value dari vendor tersebut. Yang sering menentukan adalah kesiapan organisasi, kualitas data, dan tata kelola perubahan. Dan poin yang terakhir yaitu strategi kontrol dan governance HQ, di mana keuntungan yang ditekankan adalah sistem membantu HQ dalam planning, controlling, dan memungkinkan HQ memeriksa detail informasi tiap office. Mungkin boleh dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7 yaitu metode implementasi ERP apa saja yang digunakan oleh LSCO dalam penerapan sistem SAP. Jelaskan karakteristik masing-masing metode berdasarkan konteks kasus. Next. LSCO tidak menggunakan satu pendekatan tunggal, melainkan kombinasi beberapa metode implementasi ERP secara evolusioner. Yang pertama yaitu Big Bang pada tahun 2003. Pada tahap awal 2003, LSCO berupaya melakukan Global Integrated ERP Rollout secara luas di Amerika Serikat dan Asia. Karakteristiknya yaitu implementasi serentak lintas fungsi, finance dan supply chain, kemudian skala global, replacement menyeluruh sistem legacy, high investment upfront, dan transformasi proses bisnis besar-besaran. Untuk konteks kasusnya yaitu sistem disparate antar regional di Eropa, di Asia, dan mainframe di US. Kemudian tekanan dari mitra besar seperti Walmart, kemudian keinginan standarisasi global. Alasan dihentikan pada Desember 2003 dikarenakan cost overrun, kemudian organizational readiness belum matang, dan resiko operasional tinggi. Ini menunjukkan kegagalan pendekatan Big Bang pada organisasi multinasional kompleks. Next. Kemudian phase implementation. Setelah kegagalan awal, LSCO mengubah strategi menjadi phase implementation dengan karakteristik implementasi bertahap per modul, fokus awal pada OTC, kemudian rollout regional Asia Pasifik terlebih dahulu, kemudian skopnya menjadi lebih sempit dan terkontrol, kemudian learning loop antar fase dan resiko terdistribusi. Fokus utamanya yaitu SAP order to cash atau OTC modul. Modul ini akan mencakup sales order input, available to promise atau ATP, kemudian rescheduling, allocation, dan delivery dan billing. Pendekatan ini lebih manageable, memungkinkan penyesuaian budaya Cina dan Hong Kong, dan mengurangi resistensi organisasi. Next. Kemudian selanjutnya yaitu hybrid
template approach atau yang dilakukan secara implisit. Secara konseptual, LSCO juga menerapkan global standardization with local adoption. Fokus utamanya yaitu core SAP System Standardized Global, namun implementasinya disesuaikan dengan mindset Chinese business culture, kemudian Swanky Dynamics, kemudian local operational practice. Hal ini terlihat dari penyesuaian allocation rule, customer priority mechanism, dan collection code system. Dengan demikian, LSCO menggunakan Big Bang pada tahap awal namun gagal, kemudian PES implementation, pendekatan yang utama, kemudian hybrid global local configuration. Next. Pertanyaan ke-8 yaitu evaluasi apakah pendekatan implementasi ERP yang digunakan LSCO sudah tepat untuk organisasi multinasional, analisis kelebihan dan kekurangan dari aspek resiko, biaya, serta dampak terhadap operasional perusahaan. Next. Kita akan membahas dari perspektif teoritis ERP governance lebih dahulu. Untuk organisasi multinasional besar seperti LSCO, secara teori standarisasi global memang diperlukan untuk global visibility, financial control, supply chain synchronization, dan compliance governance. Namun, pendekatan Big Bang yang digunakan LSCO pada 2003 tidak sepenuhnya tepat dikarenakan tingkat resiko operasional yang sangat tinggi, ketidaksiapan organisasi atau organizational readiness, kompleksitas integrasi sistem legasi yang heterogen, biaya upfront yang besar, dan kurangnya pendekatan change management yang adaptif terhadap konteks. Next, multinasional. Kemudian evaluasi berdasarkan 3 dimensi yang pertama yaitu aspek resiko. Kelebihan Big Bang yaitu eliminasi sistem legasi secara cepat, integrasi langsung di seluruh unit, tidak ada periode sistem paralel. Kekurangannya yaitu single point of failure, organizational shock, kultur resistensi, China vs US mindset yang mungkin berbeda, kemudian data migration risk tinggi, dan operational downtime risks. Dalam kasus LSCO terjadi write-off sebesar 42,7 juta USD, kemudian sistem suspension, ketidaksiapan end user, dan masalah file compatibility. Untuk organisasi multinasional dengan heterogenitas budaya tinggi, Big Bang menciptakan systematic vulnerability. Next. Kemudian aspek biaya. Secara teori, Big Bang biaya lebih tinggi upfront, biaya tinggi upfront tetapi lebih cepat ROI jika berhasil. Namun LSCO kasang akibat suspension, kemudian reimplementation cost, kemudian ada additional consultation dan opportunity cost karena delay. Sebaiknya diterapkan PES implementation yang biayanya lebih terdistribusi, learning effect menurunkan future implementation cost, dan lebih fleksibel dalam capital budgeting. Dalam konteks LSCO, Big Bang menghasilkan financial efficiency. Next. Kemudian dampak operasional. Big Bang pada organisasi global mengganggu operasional continuity, kemudian menimbulkan uncertainty, menurunkan moral, dan memperparah resistance. Hal ini terlihat pada issue of information sharing, passive replacement problem, warehouse access limitation, dan coordination bottleneck. Sebaiknya PES implementation approach itu lebih stabil, memungkinkan proses fine-tuning, memperbaiki governance gradually. Bukti empirisnya yaitu Asia Pacific revenue meningkat pasca implementasi PES ini. Kemudian US rollout lebih mahal dan lebih sulit dibanding China dan Hong Kong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk pertanyaan 9, jelaskan manfaat yang dirasakan oleh LSCO setelah mengimplementasi sistem SAP, baik dari sisi personal maupun strategis. Next. Dari sisi personal, SAP memberikan manfaat yang pertama, informasi menjadi lebih cepat dan tersedia secara langsung. Yang kedua, dengan ATP, LSCO dapat mengetahui mismatch antara supply dan demand lebih cepat. Yang ketiga, proses order to cash seperti rescheduling, allocation, dan billing menjadi lebih cepat karena lebih otomatis. Yang keempat, ketergantungan pada input manual berkurang, sehingga human error juga menurun. Dan yang terakhir, kontrol persediaan menjadi lebih terstruktur karena stok dialokasikan berdasarkan prioritas pelanggan dan strategi perusahaan. Next. Kemudian manfaatnya dari strategi SAP. Pertama, SAP membantu meningkatkan daya saing LSCO di tengah tekanan kompetitor. Yang kedua, sistem ERP mendukung speed to market yang sangat penting di industri fashion. Yang ketiga, implementasi SAP membantu LSCO memenuhi tuntutan mitra besar seperti Walmart dalam efisiensi supply chain dan ketepatan pengiriman. Yang keempat, head office dapat memonitor performa regional secara lebih detail. Yang kelima, SAP memperkuat fungsi planning dan controlling di level global. Dan yang terakhir, sistem ini menjadi dasar pengembangan implementasi berikutnya ke wilayah lain. Next. Kemudian pertanyaan ke-10, menurut analisis Anda, apa yang membedakan implementasi ERP SAP di industri fashion dibandingkan dengan industri lainnya? Selain itu, jelaskan pula kesamaan karakteristik industri fashion di industri lain dalam konteks implementasi ERP. Next. Yang pertama, perbedaan ERP di inovasi fashion. Yang pertama, demam di industri fashion sangat fluktuatif dan musiman. Yang kedua, ERP harus mampu menangani produksi musiman dan produksi stabil secara berbeda.
Yang ketiga, industri pasien memiliki variasi produk yang tinggi, misalnya ukuran, warna, dan model. Yang keempat, industri pasien kecepatan respon lebih penting daripada hanya volume produksi. Dan yang terakhir, ERP di pasien harus terintegrasi dengan desain, marketing, koleksi, distribusi, dan perencanaan permintaan. Next. Kemudian persamaannya dengan industri lain, antara lain yang pertama, sama-sama membutuhkan top manajemen komitmen. Yang kedua, sama-sama membutuhkan change management dan training. Yang ketiga, sama-sama memerlukan investasi besar dan memiliki resiko implementasi yang tinggi. Dan keempat, tujuan utama tetap sama, yaitu mengintegrasikan data dan proses bisnis lintas fungsi. Dan terakhir, ERP di semua industri digunakan untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas informasi, dan kualitas pengambilan keputusan. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.